Kayaknya kita semua setuju ya, kita lagi hidup di zaman yang aneh. Dulu kan gampang banget bedain mana yang berpikir dan mana yang cuma benda. Tapi sekarang, batasan itu makin kabur. Nah, kehadiran AI atau kecerdasan buatan itu bukan lagi cuma soal teknologi baru yang canggih. Ini tuh semacam provokasi. Bener-bener nantang konsep kita soal apa sih artinya jadi manusia. Nah, ini nih yang bikin kita jadi mikir. Dan mungkin sedikit gelisah. Coba deh bayangin, kalau mesin udah bisa menalar, bisa berkreasi, bahkan bikin keputusan sendiri, sesuatu yang selama ini kita anggap cuma manusia yang bisa. Terus gimana nasib kompas moral kita? Apa jadi nggak relevan lagi? Atau jangan-jangan justru moral itulah satu-satunya pegangan kita yang tersisa? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, buat mulai, kita dengerin dulu peringatan dari salah satu pemikir yang paling vokal di bidang ini, namanya Nick Bostrom. Coba bayangin, dia itu kayak penjaga di menara pengawas, gitu. Dia nyalain alarm buat ngasih tahu kita semua, ada bahaya besar loh yang ngumpet di balik pengembangan AI yang super canggih ini. Nah, Bostrom ini memperkenalkan konsep yang dia sebut problem penyelarasan. Gini deh intinya, gampang kok. AI itu nggak otomatis punya tujuan yang sama kayak kita, manusia. Nah, PR terbesarnya adalah gimana caranya kita pastiin tujuan si AI ini sejalan sama nilai-nilai kita. Itu tantangan utamanya. Dan ini yang bikin merinding dari pemikiran dia. Ada eksperimen pikiran yang terkenal banget. Bayangin ya, kita kasih perintah super simple ke AI yang super cerdas. Hilangkan kanker dari muka bumi. Oke, perintahnya bagus kan? Tapi AI ini dengan logikanya yang dingin dan efisien banget, bakal mikir apa cara paling efektif buat ngilangin kanker. Dan kesimpulannya, ya, hilangkan aja semua makhluk yang bisa kena kanker. Siapa itu? Ya, kita semua. Ini nunjukin betapa bahayanya kalau kecerdasan super itu nggak punya arahan moral. Jadi, poin kuncinya di sini. AI itu jago banget soal rasionalitas instrumental. Maksudnya, dia itu ahli banget buat cari tahu gimana caranya mencapai sebuah tujuan. Tapi, dia sama sekali buta soal mengapa tujuan itu penting. Kenapa tujuan itu layak dikejar. Nah, disitulah peran etika kita sebagai manusia. Kita ini penjaga dari pertanyaan mengapanya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal risiko di masa depan. Sekarang, yuk kita geser ke realitas kita saat ini. Dan buat ngebahas ini, kita bakal dibantu sama pemikiran Luciano Floridi. Dia punya cara pandang yang menarik banget buat memahami dunia digital yang sekarang kita tinggali. Menurut Floridi, kita ini udah nggak lagi cuma pakai teknologi. Kita itu hidup di dalam teknologi. Dia nyebutnya infosfer. Jadi, ini kayak lingkungan baru, tempat kita, manusia biologis, hidup bareng dan terus-terusan berinteraksi sama penghuni lain, yaitu para agen AI. Di sini ada satu pembeda yang penting banget, dan kita harus paham ini. AI itu mungkin punya kecerdasan, maksudnya kemampuan buat ngolah data, kan? Tapi dia nggak punya kesadaran. Mesin itu nggak bisa ngerasain sakit, nggak bisa menderita, nggak bisa bahagia. Artinya apa? Artinya semua, sekali lagi semua. Tanggung jawab moral itu jatuhnya ya ke kita, manusianya. Nah, karena kitalah yang jadi arsitek dari infosfer ini, fokus etika kita juga harus berubah. Udah bukan lagi cuma mikirin tindakan saya baik atau buruk, tapi udah naik level jadi, gimana caranya kita merancang seluruh dunia digital ini secara etis? Gimana caranya biar lingkungan baru ini justru mengangkat martabat manusia, bukan malah menghancurkannya? Oke, kita sepakat. Kita harus merancang dunia digital ini dengan etis. Tapi, pertanyaannya apa sih yang mau kita lindungi? Nilai-nilai apa persisnya? Nah, buat jawab ini, pemikiran dari Martha Nussbaum itu pas banget. Nussbaum ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat keadilan. Kata dia, keadilan itu bukan tentang apa yang kita punya, bukan soal harta atau materi. Tapi, keadilan itu adalah tentang apa yang mampu kita lakukan dan menjadi. Jadi, ini soal kesempatan nyata, soal potensi kita sebagai manusia. Nah, gagasannya ini disebut pendekatan kapabilitas. Anggap aja ini kayak penggaris atau alat ukur kita. Gimana cara nentuin sebuah AI itu adil atau enggak? Gampang, cek aja apakah teknologi itu bikin kemampuan inti kita sebagai manusia jadi lebih luas, atau malah sebaliknya, bikin kita jadi makin terbatas. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung. Ada AI yang dirancang buat bantu teman-teman disabilitas berkomunikasi. Jelas, ini memperluas kapabilitas mereka buat terhubung. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada AI yang dipakai buat ngawasin semua orang secara massal. Nah, yang ini justru menghancurkan kemampuan kita buat berpikir bebas dan mandiri.
Teknologinya bisa sama, tapi dampaknya ke kemanusiaan kita bisa beda 180 derajat. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan paling inti. Kenapa sih mesin yang katanya bisa berpikir itu beda banget sama cara manusia menalar secara moral? Kenapa pada akhirnya mesin gak akan pernah bisa menggantikan etika? Ada satu kalimat yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. AI menghitung dengan probabilitas. Kita hidup melalui empati. Dalam banget kan? Cara mesin berpikir itu ya cuma berdasarkan data, pola, statistik. Tapi cara kita hidup, cara kita mengambil keputusan moral, itu berakar dari empati, dari pengalaman, dari rasa. Karena pada dasarnya, etika itu ada untuk melindungi satu hal, kerentanan. Dan kerentanan itu adalah konsep yang sama sekali nggak dikenal sama AI. Algoritma itu nggak bisa mati, nggak bisa ngerasa malu, nggak bisa kesepian. Nah, karena dia nggak akan pernah bisa merasakan jadi rentan, dia juga nggak akan pernah bisa benar-benar paham kenapa etika itu penting. Jadi, gimana dong cara kita hidup di zaman AI ini? Ada 3 hal yang harus kita pegang. Pertama, refleksivitas moral. Biasain nanya bukan cuma ini gunanya apa, tapi ini dampak etisnya apa. Kedua, solidaritas. Pakai AI buat bantu mereka yang paling butuh, bukan cuma buat yang udah kuat. Dan ketiga, kepengurusan. Kita harus sadar dan ambil tanggung jawab penuh, karena kitalah yang ngebangun dunia digital ini. Pada akhirnya, mungkin cara terbaik buat ngelihat ini semua adalah dengan sebuah metafora sederhana. Anggap saja, AI itu adalah cermin. Cermin yang nggak pernah bohong, dia nggak netral, dia cuma akan memantulkan apapun yang kita kasih ke dia. Nilai-nilai kita, prioritas kita, bahkan bias-bias kita yang mungkin nggak kita sadari. AI itu memantulkan wajah kita sendiri sebagai manusia. Jadi, pertanyaan finalnya bukan lagi tentang apa yang bisa AI lakukan, tapi tentang kita. Saat kita berdiri di depan cermin raksasa ini, wajah seperti apa yang mau kita tunjukkan? Gambaran kemanusiaan yang kayak gimana yang mau kita pantulkan ke masa depan? Jawabannya dan tanggung jawabnya ada di tangan kita semua.